Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, saya kedatangan tamu yang luar biasa. Kedatangan saudara-saudara saya yang luar biasa. Pokoknya sebuah organisasi swadaya masyarakat kelembagaan yang memang sudah cukup lama saya dengar dan kebetulan saya juga terlibat di dalamnya. Yaitu namanya adalah RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Nah, sekarang kita berkenalan dulu nih sama kawan-kawan kita. Kebetulan kita di sini kedatangan dari wilayah lokal 01 Palangkaraya dan 02 Palangkaraya, begitu. Oke, silakan kita berkenalan dulu. Silakan Om, dengan siapa Om di sini Om? Silakan berkenalan. Saya dari 01 lokal Palangkaraya. Nama saya Supriyanto. Dulu 20 FRI. Oh, siap. Di wilayah lokal mana Om? Lokal 01 Sepang. Oh, sebagai apa Om? Saya sebagai bendahara. Oh, mantap. Sebelahnya Om? Waduh nih, mantep nih. Saya Haruji, 20 Alfa Romeo Juliet ARJ. Betul. Ketua lokal 01 Subarno masih. Oh, siap. Sampean Bang? Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghaffar, Juliet Julu 20 Alfa Romeo. Untuk jabatan di lokal 02 Kecamatan Pandut, saya menjabat selaku sekretaris. Wih, ini orang-orang hebat semua ini. Alhamdulillah. Kacau kalau begini nih. Terus Om, kalau boleh tanya Om, kalau boleh saya tanya, mungkin kawan-kawan di luar mungkin banyak yang ingin mengetahui juga nih Om. Sebenarnya RAPI itu apa sih Om? Radio Antar Penduduk Indonesia kan kalau disingkat. Nah, yang maksud radio apa nih Om? Radio apa nih Om? Mungkin ada yang bisa jelasin Om. Seperti apa Om? Radio Hatong kayak gitu. Oh, radio komunikasi berarti Om ya? Radio komunikasi. Betul. Dua arah berarti ya? Iya, betul. Biasa disebut orang di situ teman-teman itu Hatong. Atau untuk anunya mungkin ring yang untuk pelajarannya aja. Betul. Nah, yang biasa umumnya seperti itu sih. seperti itu ya. Berarti kalau bisa saya bilang adalah sebuah organisasi yang mewadahi kawan-kawan yang suka ngebreak nih ya, berarti. Betul. Berarti sebuah ngebreak. Berarti emang ngebreaknya ada aturannya nggak Om? Sampai kayak gini nih? Ya, ada organisasi? Ya, namanya di Indonesia kan ada dua organisasi untuk radio, namanya Orari sama RAPI. Betul. Kebetulan untuk kami di Radio Antar Penduduk Indonesia di RAPI. Oh, seperti itu. Siap. Nah, kalau boleh tahu Om, RAPI ini secara lokal ya, pembentukan Kota Palangkaraya nih, dari lokal 01 dan 02 ini terbentuk udah berapa lama Om? Kalau di lokal 01 pada tanggal 7 Februari 2019. Oh, 2019. Kalau Bang Ghaffar, kalau dari lokal Palangkaraya? Pahandut, Kalau untuk lokal 02 Kecamatan Pahandut, kemarin awal mula dibentuknya tanggal 28 Oktober 2019. Wih, sudah lama berarti ya? Lumayan. Itu berarti nggak sembarangan ya Om ya, kalau kita main Roger ngebreak itu nggak sembarangan berarti ya, ada regulasi yang diatur di situ ya Om. Memang namanya sebuah organisasi nirlaba, di situ pasti ada aturan-aturan dong. Setiap organisasi kan pasti ada aturan. Siap. Ada yang namanya sekuten dan lain sebagainya. Oh. Nah, selain organisasi ngebreak Om, RAPI mencangkup apalagi sih Om kinerjanya RAPI ini Om? Maksudnya wilayah kerja RAPI ini di dalam sebuah
keorganisasian, membantu masyarakat dalam bidang apa lagi nih? Ya sekadar nge-break aja kan kalau saya lihat kan. Mungkin masih artinya gini, mungkin sejarah Rapi 01. Betul. Waktu itu kami adalah sekumpulan apa ya, Bocah. Bocah tua nakal. Nah, Jangan tegang dong, santai aja. ini nongkrong. Kalau skop di lokal 01 itu kan ada Betul. pos camping biasanya tuh. Iya, betul. Nah teman-teman itu waktu itu kami memang teman-teman nongkrong di situ di pos camping di situ, kan. Nah kemudian ada seseorang yang mengenalkan pakai hatam itu tadi. Kemudian kami akhirnya bertanya nih, kan ada aturan nih di Indonesia ada 2 itu organisasi itu, makanya kami sudah akhirnya kami masuk Rapi. Nah pada dasarnya itu tadi basic kami di Kalampangan itu ya orang biasa jaga di pos camping untuk memudahkan komunikasi kalau ada apa-apa itu basicnya. Intinya untuk komunikasi ya. Komunikasi. Supaya cepat kalau ada segala sesuatunya segera cepat tertanggapi lah. Betul. Ya. Di samping itu juga ini saya nambahkan juga. Ya, siap. Jadi kemarin itu juga kita sebelum kita memegang radio segala macam, cuma kan kita tanya sih gimana aturannya, terus izinnya kemana. Betul. Seperti itu kita Betul. menelusuri segala macam. Sampai kita mendatangkan orang yang mungkin ya udah pendatangan yang mengerti masalah Rapi, kita datang ke rumah saya. Pertama-tama di rumah saya itu datang. Datang dari pihak wilayah datang. Betul. Itu jadi kita akhirnya diberi arahan di sini loh Rapi, di sini loh, jadi jelas kita. Jadi jelas ya. Jadi aturan, rule-nya segala macam jelas ya tentang berkomunikasi ya gitu ya. Berarti ini juga buat kawan-kawan gara-gara Bang Opit juga nih sekadar apa ya, bahwa sekarang berkomunikasi itu tidak bisa sembarangan ya Om ya. Berarti sudah ada aturannya. Kita megang HP ataupun megang rig ya kan, atau apapun itu ada regulasi dari pemerintah ya Om. Seperti itu. Dan kalau nggak salah sih saya dengar juga kalau yang tidak punya izin bisa disita tuh, bisa kena razia gitu, benar nggak? Betul. Karena ada regulasinya itu kan organisasi Rapi itu wadahnya. Kemudian untuk bagian penindakan dari Balmon. Dari Balmon ya. Dari Balmon itu kan regulasi. Balai monitoring ya, dari Dekominfo berarti ya. Betul. Wow. Mantap nih berarti ini sesepuh semua nih. Nah, gini Om. Di Rapi sendiri nih Om, bentuk kegiatannya ada apa aja Om? Atau sekedar ngebreak kah? Atau ada sosialnya kah? Atau ada emergensi atau segala macam? Saya mau tahu nih Om. Kita mau kulik lagi lebih dalam nih Om. Sejarah kegiatannya di Rapi. Seperti yang awal berdirinya itu kami kan nongkrong di pos camping. Dan pos camping itu kan biasa orang jaga dan sebagainya. Artinya kemudian ada regulasi itu, akhirnya saya bilang teman-teman ini harus ada wadahnya, kan wadahnya di Rapi. Betul. Nah, namanya bankom itu kan bantuan komunikasi kan sosial, banyak sosialnya di situ. Artinya kami juga banyak kayak di 01, wilayah Subarno, terjadi sering kebakaran hutan. Jadi kita bergeraknya di situ. Betul. Artinya komunikasi ketika jauh dari ini kan. Intinya menyampaikan kegiatan ya kepada yang berkepentingan. Betul. Gitu ya. Misalnya ada titik api. Supaya cepat tanggap ya. Karena kami sering nongkrong itu kan cepat. Ada titik api kita laporan. Ada awalnya seperti itu. Berarti kalau bisa dibilang ya Rapi ini adalah sebuah organisasi yang memang radio antar penduduk Indonesia yang intinya memang dibuat ya berdasarkan kemanusiaan lebih tepatnya. Jadi saling menginformasikan kepada pihak terkait supaya cepat mungkin ditanggapi ya, misalkan kebakaran atau kecelakaan atau ada laka atau apapun ya. Berarti skupnya luas nih berarti ya. Skupnya luas, memang sebenarnya awalnya itu kan namanya cuma bantuan komunikasi. Iya, bantuan komunikasi. Tapi namanya teman-teman ini kan jiwa sosialnya sangat tinggi gitu. Nggak bisa melihat sesuatu cuma bantu gitu, nggak bisa. Ini kita tetap bergerak. Sekalian menjadi relawan. Betul. Relawan kemanusiaan seperti relawan itu. Kemanusiaan lah biasanya. Nggak cuma bantuan komunikasi aja. Semuanya ya. Semuanya. Yang memerlukan keberadaan Rapi mungkin kan untuk misalkan ada bantuan pengamanan atau
ada emergensi atau apapun bisa ya Om ya, seperti itu ya. Dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya pastinya kan. Pasti, karena kalau kebakaran hutan kan nggak bisa juga kita main artinya harus A1 gitu kan. Ya, Udah betul. ada ini gitu kan. Betul. Waduh, mulia sekali ini berarti. Nah, kalau dari pendapat Om nih, Rapi ini kan kalau saya lihat kan sudah terstruktur nih, Om. Dari mulai nasional, daerah, wilayah, lokal. Ya. Nah, berarti ada kerjasama ada Om dengan instansi pemerintahan atau instansi lain gitu dalam bentuk hal kayak keemergensian atau apapun lah itu gitu loh. Ada kerjasama Om selama ini? Kalau dari pusat memang ada MOU Betul. untuk Basarnas, Betul. ada juga. Iya. Kemudian ada Dari Tagana ya. Ya, BPBD. itu ada SAR, kerjasama. ya. Tapi pada intinya adalah kita yang di lokal ini harus menyesuaikan juga sesuai skopnya. Oh, pemetaan wilayah gitu ya. Karena pemetaan kalau wilayah. lokal kan skopnya cuma kecamatan. Betul. Nah, gimana caranya memang berat juga, artinya kita harus ada action Ya. untuk anunya itu kan artinya skop kita kalau lokal kecamatan. Betul. Kecamatan di situ. Betul. Kalau wilayah kan kota Iya. atau kabupaten. Ya. Situ kan kalau daerah sudah artinya ya kita nanunin apa, gimana caranya kita untuk mendekati itu. Ya. Ya intinya kalau saya lihat ya Om, berarti Rapi ini dibentuk sebuah wadah organisasi untuk memberikan bantuan komunikasi dalam hal kebencanaan, emergensi atau apapun itu ya Om ya. Ya kalau saya lihat sih ya, apapun itu ya. Kayak saya lihat kayak misalkan arus mudik juga ya kan. Ikut ibaratnya ikut semacam bankom di situ. Terus kayak kemarin juga ahol guru sekumpul ya Om ya. Seperti itu ya. Intinya ikut membantu kegiatan masyarakat ya Om ya. Seperti itu ya untuk komunikasi. Jadi jikalau ada kejadian mudah-mudahan cepat tertangani lah ya Om. Wih, berarti luar biasa ya Om. Karena kan biasanya kayak gini kalau ada kecelakaan itu kan namanya kita kan di kecamatan kan ada. Jadi kalau Betul. walaupun nggak lewat radio, kemudian kita ada WA grup itu cepet nih. Iya, betul. Ada kejadian waktu itu di mana di Pulang Pisau atau di mana gitu. Sebelum difoto ada identitasnya, akhirnya sesama anggota Rapi ini saling komunikasi. Oh ketemu nih orang di sini, umpamanya yang terdekat Rapi yang terdekat siapa itu? Datangi di situ untuk memberitahukan ke keluarga. Berarti dalam hal itu juga ya Om, informasi ya Om, siapa korbannya segala macam kita mendata ya. Ini dari sini tolong carikan. Oh, seperti ya Allah, mulia sekali berarti ya. Wah, luar biasa. Luar biasa nih Om. Memang kalau saya lihat ya, kalau saya sendiri pernah berkecimpung nih sampai dengan saat ini juga di Rapi itu ya memang jiwa sosial ya Om, sosialnya tinggi banget ya. Iya, soalnya kalau pas waktu saya masih di region sebelah lah, pulau sebelah itu memang saya lihat tuh saling terintegrasi gitu. Ada Rapi, ada Taganas, Basarnas, BPBD, kepolisian, TNI dan lain-lain ya Om, dalam ibaratnya evakuasi ataupun apapun itu kejadian kebencanaan ya Om ya. Saling kerjasama. Ya. Berarti itu dalam arti digaji nggak nih Om kerjaan kayak gini? Ya. boleh dong jangan dong biar nggak salah paham. Yang namanya kegiatan sosial sih nggak mandang gaji atau seberapa pun kita ikhlas saja. Yang namanya bantu masyarakat gitu. Oh, berarti memang sosial ya. Iya. Saya pikir kalau gaji nggak kuat. Iya. betul. Ya mungkin paling enggak bagi warga ada yang sewaktu kita ada kegiatan kan ada yang bantu bisa ngasihkan aqua gelas atau intinya, apa gitu. ya intinya adalah kita tidak minta. Itu semua tergerak dari hati nurani kita. Iya. Ada yang ngasih air kita terima. Iya. Seperti itulah. Yang penting kita membantu itu dengan tulus dan ikhlas, tidak mengharapkan suatu imbalan apapun ya Om ya. Betul. Malah kalau di lokal 1 kemarin kita sempat jadi tukang parkir juga.
Kayak gimana itu? Karena ada orang hajatan minta tolong kita gitu kan. Maka mereka berapa tarifnya kita nggak masang tarif. Oh, ikut membantu. Kita membantu nyusun motor. Bukan karena tahu kalau mungkin Rapi kan anggota kan banyak nih. Betul. Jadi kalau di pinggir jalan, kemudian kita juga sedikit-sedikit juga ada pengetahuan untuk itu ngatur Iya. lintas, Betul. sebagainya. Gitu kan. Ya intinya berguna buat masyarakat loh. Iya. Buat masyarakat. Membantu Artinya melakukan yang terbaik buat masyarakat. Nah terus Om, anggota Rapi itu sendiri dari kalangan mana aja sih Om? Apakah memang yang harus punya duit atau yang kayak gimana? Soalnya kan nih perangkat nih lumayan mahal nih, ya kan? Iya. Nah kalau saya boleh tahu kalangannya itu siapa aja sih Om? Saya pikir kalau kita nggak mau apa sih, nggak masalah sih di situ. Oh nggak melihat itu dari Nggak siapapun dari ya? siapapun, yang penting dia punya perangkat bisa dipertanggungjawabkan secara hukum di situ karena ada dua payung itu tadi Dan ikut aturan ya? dan ikut aturan ADART. Oke, welcome. Oh, berarti nggak harus ibaratnya orang yang punya duit gitu yang harus jadi anggota atau segala macam enggak ya? Bebas ya berarti? Bebas. Siapapun ya yang menginginkan ikut organisasi ini boleh Boleh, tapi Tentunya- yang jelas harus yang berjiwa sosial. berjiwa sosial betul. Iya. Dan tentunya juga tunduk dengan ADART yang ada Om ya. Betul. Waduh, mantap. Iya makanya saya juga ini Om. Waktu saya touring motor ya kan kita punya HT. Karena gini, nggak kalau HT itu kan kalau saya pribadi nih waktu saya touring itu adalah komunikasi yang enak. Betul. Kalau HP kan susah gitu. Iya. Belakang gitu ya. Itu. Dan nggak selamanya di jalan itu ada sinyal. Iya. Ya kan otomatis kita pasti bawa HT itu antara yang rider atau yang sweeper atau yang di belakang kan pasti buat komunikasi untuk menjaga itu. Betul. Oh makanya kawan-kawan nih nanti nih anak-anak biker nih terutama anak HCI nih nah, ikut jadi anggota Rapi juga dong. Kan kalau nggak salah di Rapi ada Rapi Rider dong ya. Betul. Nah jadi biar komunikasi kita bawa perangkat. Nah jadi kita bisa silaturahimnya itu lebih luas lagi antara HCI dan Rapi. Wah mantul. Tapi ada satu juga Mas karena itu tadi kan kita ngikuti perkembangan zaman nih. Betul. Artinya kita nggak tergantung HT, Betul. itu ada yang namanya link. Oh ada linknya. Betul. Iya saya tahu. Roib gitu. Nah, Oh, roib. atau roib di situ. Artinya mengikuti perkembangan zaman lah. Gitu. Nggak- Fleksibel ya berarti. Fleksibel. Ya? Ya. Tapi yang namanya roib itu kan itu ditentukan yang masuk nggak bisa harus yang punya Offside. kuliah punya Ya, 1028. Betul. Ah 10-10-28 sampai 10-10 itu apa sih Om? Oh ya kalau 1028 penyebutan itu namanya kode 10 atau yang dinamakan kode 10 gitu. Oh ada kode. Iya. Di dalam Rapi itu berarti ada kode. Heeh. Oh gitu. Itu fungsinya buat apa Om? Kode itu? Apa ya? Apa memang suatu kewajiban dalam arti kita berkomunikasi sesama anggota atau memang itu apa ya sebagai ciri khas? Mungkin itu Apa itu? memang ada ciri khas, artinya di Ciri situ khas itu ya? kan ketika Kode kita ngomong sesama anggota di situ itu kita pakai kode 10 itu. gitu. Oh. Tapi dalam situasi tertentu juga kita juga Betul. biasa juga. Iya. Jadi nggak mutlak ya. Nggak mutlak Paling juga. kalau lagi kita berkomunikasi dengan kayak cekinet kali ya, kan? Ada acara-acara resmi Betul. mungkin ya. Oh silakan 10-28-nya apa? Iya. Biasanya kan kalau nggak salah salam Rapi 5155. Artinya apa itu 5155? Apa ya? Ayo, coba dibuka dikit. Ya intinya pada ya ibarat selamat, semoga sehat selalu seperti itu mungkin ya. Ya saya lihat tuh kalau 5155 10 harapan selalu di 85 kan seperti itu. Ya, Gitu. bahasa seperti itu Mas. Gitu ya. Ya berarti itu ya. Saling mendoakan kayaknya. Iya, saling mendoakan itu. Kalau di Islam assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. bukannya. Berarti seru juga ya berarti ya kalau apalagi dengan kita ada fasilitas roib atau teamspeak ya kalau nggak salah yang di regulasinya dari Rapi itu pakai HT bisa nyambung ke HP berarti kan dan bisa didengar ke seluruh Indonesia bahkan luar negeri dengan fasilitas internet ya berarti. Wah, mantap ini berarti Rapi.
tip kalau gitu. Berarti kalau bisa dibilang Rapi ini berkembang sesuai dengan zaman. Berarti ya, Om, ya? Betul, mengikuti. Berarti sih mengikuti zaman. Ya, soalnya kalau kita nih nggak bisa menghambat teknologi kan, Iya. teknologi berkembang terus. Iya. Nah, gimana kita ibaratnya menyesuaikan kan, seperti itu, tapi tidak apa ya, enggak saya tidak menyampingkan aturan yang ada. Ya. Betul. Tujuannya untuk berkomunikasi seperti itu ya. Ya, contoh kalau umpama listrik mati itu kan nggak mungkin juga kita pakai HP umpama atau Betul, betul tuh. ada sinyal Iya. nggak ada Betul, apalagi betul, gitu betul. kan. Heeh. Jadi kita pasti ada hatong yang Iya, iya. Soalnya legend juga ya Om. Iya. orang-orang legend, karena saya kenal ini juga pun ikut di ibaratnya kenal 2 meteran atau radio gebrik-gebrik itu ya dari ya mertua. Wah, enak juga nih gebrik-gebrik. Nggak pakai pulsa ya. Nggak ribet, nggak ribet. Untuk menghemat pengeluaran. Tapi Menyalurkan hobi. iya, tapi kan di sini dalam arti komunikasi 2 arah tapi bisa didengar ya Om ya. Betul. Kalau HP kan juga 2 arah tapi sifatnya individu, tidak bisa didengar ya kan. Seperti itu. Wah, cakep juga nih. Berarti nah saya mau sedikit ngulik nih Om. Iya. Selama Om menjadi pengurus di wilayah Rapi lokal 01 dan 02, bentuk apa yang sudah dikerjakan untuk masyarakat Om? Mungkin saya dulu. Iya, silakan dari 01 dulu. Kalau 01 sebenarnya nggak bisa ya, sekali banyak sekali di situ. Banyak. Contohnya, Om? Contoh kayak Iya. kemarin kebakaran hutan. Oh, ikut ya? Ikut. Oh. Kami waktu itu malah dikira masyarakat itu kami dibayar. Sempat asumsi. Karena kita nggak tahu waktu nih. Ada jam 1 namanya kebakaran, namanya musibah kan nggak bisa nentukan. Betul sekali. Bisa jam 1 ketika ada asap gitu. Artinya untuk itu ada asumsi seperti itu bahwa kita dibayar, tapi kita mencoba ke masyarakat meyakinkan bahwa ini nggak dibayar, ini murni sosial Atas dasar rasa kemanusiaan ya berarti. kemanusiaan di situ. Kemudian kayak di kemarin waktu ada banjir, Iya. kita juga langsung terjun langsung di situ. Intinya adalah kita selalu bermitra Bermitra. dengan pemerintah daerah tempat. Kalau skopnya kecamatan ya sama camat dan gitu. Berarti tergantung kapasitas dan ruang lingkup berarti. Lingkupnya, betul. Karena lokal ke kecamatan, kalau wilayah di kabupaten itu, Ya. pokoknya kalau kami di sana sudah menyatu gitu. Berarti ada bentuk sinergitas ya. Ada sinergitas di situ. Bahkan ada pohon roboh pun kami dulu yang ditelepon. Ada motor hilang, ada meroboh, ada orang pengantenan. Sempat ada orang melahirkan gitu. Ada orang melahirkan sekolah. Masalahnya kalau orang break itu biasanya sampai malam-malam gitu kan. Nah, itu. Betul. Sampai nangkep maling juga kita. Wah, Maling. Makanya sinergitas itu pasti digunakan nih, karena yang diperlukan kan radio nih. Betul. Biasanya kan jarak-jarak jauh dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di lokal kemarin. Betul. Nah, inilah kalau saya bisa bilang inilah manfaatnya. Betul. Ibaratnya kalau kita gunakan untuk manfaat pasti akan luas. Tapi kalau kita gunakan untuk sekedar mungkin jadi ya boleh lah seperti itu, ibarat serius tapi santai sambil kita monitoring wilayah kita sendiri dan sekitar kan, seperti itu. Ada kejadian-kejadian apa yang nanti akan terjadi kan, seperti itu. Ya makanya kan kalau ada keuntungannya di situ, kalau kita HT kan banyak nih on semuanya nih. Ada kejadian satu langsung dengar semua kita gitu kan. Betul. Nah kalau HP kan bukan. Iya. Kalau HP kan cuma orang per orang, face to face saja. Nah, itu keuntungannya. Begitu ada informasi ini ada pohon tumbang. Betul. Secara nggak langsung mereka yang on langsung muncul ke TKP. Iya, ya karena kalau saya bilang karena hobi juga sih. Betul. Karena hobi juga. Karena kalau saya bilang, Om tadi bilang banyak yang dengar. Sekarang media, sekarang ya HP juga bisa grup. Iya. Nah, kan? Iya. Karena kalau saya bilang sih karena ini hobi juga sih. Iya. Karena hobi dan memang hobi kita di 2 meteran atau di HT ya akan seperti ini kan, seperti itu. Berarti banyak sekali ya kontribusi Rapi 01 untuk wilayah di sekitarnya nih yang area 01 berarti ya. Ya,
Partisipasinya banyak ya. Partisipasinya bahkan sekarang ini ada musrembang pun kami biasanya diundang. Wow, mantap sekali. Ada musrembang, ada apa di kelurahan. Dan dengar-dengar juga, dengar-dengar ada yang apa ya, gelitik di kuping, dapat hadiah motor trail sama 2 Tosa ya? Bantuan. Sebenarnya kita nggak nyangka sih. Iya. Itu Itu adalah bentuk kinerja dan selama ini ibaratnya hadiah dari apa yang kita kerjakan selama ini yang bersifat ikhlas, tulus, tanpa minta satu apapun, akhirnya diperhatikan oleh instansi terkait dan memberikan fasilitas untuk dipakai untuk kepentingan sosial tentunya kan Om? Ya, karena seperti yang saya katakan sejak dari awal ketika kita sudah dekat dengan itu, Betul. Makanya sekretariat kita pun di Lokal 1 ada di kelurahan. Sekretariat Mantap, terima kasih lah. Pemilihannya di kelurahan. Terus? Kan masalah motor atau dosa sebenarnya itu kita juga nggak nyangka sih, karena jiwanya ini kan nggak bisa cuma melihat ngasih kabar itu nggak bisa, kita terjun. Betul. Akhirnya kita bikin proposal waktu itu ke BPBD, ke Dinas Kehutanan, itu gimana sih saya supaya dapat alat. Betul. Artinya nggak cuma ngasih komunikasi, tapi kita juga bisa action. Betul. Nah waktu itu dipinjami dengan alat, karena kan nggak punya kita alat-alat pemadam. Iya lah Om, pasti mahal kan harganya. Beli kan mahal juga. Betul. Karena gimana caranya kalau teman-teman semua beruntung nih, nggak coba ngasih proposal aja ini. Akhirnya dapatlah pinjaman bukan tosa, pinjaman alat. Pinjaman alat pemadam, betul. Dalam perkembangannya, sebenarnya kami di TRC itu kan di Turapi itu kan banyak, tapi pokoknya kami mikirnya gimana supaya dapat alat kami bisa berbuat. Akhirnya dari Dinas Kehutanan menyarankan untuk dibentuk masyarakat peduli api. Kami dengan teman-teman nggak masalah, yang penting kami dapat alat gitu kan. Betul. Dan pelakunya adalah orang-orang api, tinggal maintenance nanti seperti apa gitu kan. Seperti itu. Siap. Nah kebetulan sebenarnya kalau dibentuk MPA secara nggak bisa juga, karena MPA itu kan kebetulan Dinas Kehutanan ada Kahayan Hilir sama Kahayan Hulu aja, di sini kan kota. Betul. Tapi ada disposisi waktu itu dari Kadisub, bentuk aja di situ itu kita masuk. Terus Om, dari 01 dia Om, seperti apa Om? 02. Iya 02. Ayo. Kalau 02 sih kemarin untuk TAPI ngebantu kegiatan keagamaan seperti itu kedatangan Abah Habib Umar ya, kemarin itu yang dilaksanakan di lapangan Mantipe kemarin. Berarti ikut bantuan komunikasi ya? Iya, seperti acara keagamaan, tapi yang untuk lokal Kecamatan Panduk sih banyak di kegiatan keagamaan. Iya, betul. Kalau yang itu yang pertama, yang kedua Bankom untuk kebakaran. Kebakaran, iya, soalnya daerah situ daerah rawan juga nih. Iya. Daerah cukup rawan, daerah Pahandut itu soalnya rumahnya dempet-dempet. Kejadian memang sering kali di situ kejadian memang yang sifatnya bencana api ya, kebakaran itu ya. Malah yang terjadi beberapa bulan kemarin kan langsung saya sendiri turun pakai baju lokal, terus pakai peralatan seadanya. Siap. Berarti memang kalau bisa dibilang organisasi Rapi ini memang terbentuk karena memang untuk kemanusiaan ya. Artinya dibentuk untuk orang-orang yang berjiwa sosial. Jiwa sosial, bukan sosial ya. Iya. Kan banyak tuh yang sosial ya. Kalau yang sosial itu ketiban sial melulu gitu. Gitu. Nah, jelas orang-orang Rapi itu apa? Anunya itu sangat keras sekali. Apa? Kekeluargaan. Silaturahimnya ya. Iya, silaturahimnya nggak mengenal strata. Kalau saya itu. Sama. Cuma jabatan ketua itu cuma jabatan aja. Tapi cuma nama aja. Cuma namanya aja. Padahal ya kita sama. Itu yang dicari Om. Memang kalau saya lihat gini Om, kalau menelisik saya sering baca literatur ya memang
Rapi ini ya sering memang ada apa ya, ada interaksi dengan masyarakat dalam hal keemergensian, kebencanaan dan lain-lain ya. Memang mulia sekali memang ditujukan untuk itu. Ya semoga ke depan memang kita bisa berbuat yang lebih lagi untuk masyarakat pada umumnya. Nah, Om bicara lagi Rapi ini tadi yang Om bilang kan, berarti tidak cuma Bankom, tapi terkadang juga kita sebagai relawan. Ya. Benar dong? Action. Nah, action. Ada nggak nih Om, kasarnya nih dari pengurus gitu atau dari itu anggota itu ada pembelajaran gitu Om, gitu loh, atau ada edukasi dari instansi atau apapun gitu, atau pengarahan dari pengurus gitu. Soalnya kan kalau nangani api caranya beda, nangani kecelakaan misalnya emergency itu caranya beda. Kecelakaan itu kan bisa di air ataupun di darat. Nah, dan bentuk emergency ini kan macam-macam ya. Apa ada pelatihan ya ini? Sebenarnya rata-rata kalau kami sih waktu itu teman-teman ini kan namanya anggota Rapi itu macam-macam, ada yang dari Tagana, ada yang dari Manggala, ada macam-macam lah di situ. Artinya waktu itu kalau di lokal 01 itu apa ya? Ada pelatihan ya? Ada pelatihan ya? Namanya di situ itu secara apa ya bahasanya itu artinya. Sebenarnya kalau mau pelatihan banyak, penawaran juga banyak di situ. Ada edukasi lah setidaknya, edukasi antar kawan kan seperti itu berbiasa ya. Makanya kan kemudian masalah kecelakaan kita dekat juga dengan polsek, itu tanya-tanya gimana sih cara menghadapi ini, oh ini seperti ini ada. Berarti memang ada bentuk kerjasama kerjasama dan juga kasarnya kawan-kawan yang bisa di lokal misalkan mengedukasi kita semua nih ya, ibaratnya member-membernya atau anggotanya seperti itu ya. Nggak mungkin kan kita nanganin api pakaiannya pakaian pakaian rescue ibaratnya di air kan seperti itu. Aduh, ya berarti bagus juga ya. Ibaratnya semua ini bisa masuk ya. Kayak saya lihat sih waktu pas kejadian tsunami Aceh gitu. Kebetulan saya juga pernah ke situ ya kan. Ada bentuk kerjasama antara Rapi, BPBD. Waktu itu belum ada BPBD tapi Basarnas ya. Dan organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya ya seperti itu ya. Jadi Rapi itu membantu ini kan jalur ya, memberikan jalur komunikasi supaya tidak diganggu oleh hal lain apapun gitu ya, seperti itu ya. Bankom yang dimaksud seperti itu kali ya. Betul. Seperti itu. Wah, mulia sekali Om. Masuk surga. Insya Allah. Iya. Pertama nggak digaji. Kedua pasti menyita waktu nih. Benar dong, menyita waktu. Perangkat beli sendiri. Nah, untuk meyakinkan keluarga gimana Om? Nah, ini berat nih Om, berat nih ya kan? Ini soalnya berat. Masalahnya banyak yang saya temui gitu kan. Kalau ibaratnya nomor 1 pekerjaan, kedua keluarga, ketiga hobi. Nah, kalau 1, 2 ini nggak jalan, ini nggak bisa nih Om. Nah, untuk meyakinkan keluarga gimana dong dengan tugas sampean seperti ini yang ibaratnya relawan tanpa dibayar tapi ngurusin orang. Nah. Ayo, gimana Om? Alhamdulillah saya secara pribadi yang di rumah itu nggak ada komplain sih, karena kan ini kan nggak bisa dibutuhkan juga kapan hari apa, atau siang gitu. Betul. Kan sifatnya kan mendadak seperti itu. Betul. Rata-rata saya lihat anggota Rapi itu untuk orang di rumah, istri-istrinya itu nggak ada komplain loh. Oh, nggak ada komplain ya? Malah support ya? Malah support. Woi, luar biasa. Ya, karena kita masuk di segala lini gitu, kayak kemarin yang terakhir COVID kita juga diperbantukan di situ. Iya. Kita segala itu. Iya. Dan sikap juga waktu COVID kemarin itu disuruh. Iya, berarti bisa dibilang ya karena mungkin sering ketemu kali Om ya, muter ke rumah satu, ke rumah yang lain segala macam. Jadi asarnya orang rumah juga iyalah. Seperti itu kali ya meyakinkannya ya kan. Seperti itu. Dan mungkin juga
sampean-sampean ini juga pernah mengalami ditolong seperti ini mungkin ya, seperti kejadian ini. Jadi ibaratnya ikhlas lah untuk memberikan sesuatu tanpa minta satu apapun. Woi, apa itu? Oh, si Komo lewat. Gitu. Oke, siap. Nah, berarti tugasnya mulia sekali nih, Om. Nah, untuk anggota sendiri nih, Om, pencarian anggota atau bagi kawan-kawan yang ingin ikut menjadi anggota, ada syarat khusus ya sih? Harus punya duit, harus orang kaya, atau apa, ada syaratnya ya, syarat khusus gitu. Ya kalau untuk syarat khusus sih, kalau saya rasa sih nggak ada. Yang penting kan bisa berkomunikasi dulu, dikasih beberapa bulan dulu, dikasih pembelajaran dulu, baru itu bisa bikin suatu perizinan. Oh, berarti dikasih semacam ini kali ya, pengertian gitu. Iya, dikasih bimbingan dulu selama dia berkomunikasi dan diarahkan. Oh, diarahkan. Berarti memang ada rule atau ada kesepakatan yang harus kita sepakati sama-sama di sini. Iya. Jadi nggak cuma punya HP bisa cuak-cuak segala macam ya. Itu berarti memang ada semacam edukasi dan mereka harus memahami gitu loh bahwa di Rapi ranahnya seperti ini kali ya, Om, seperti itu. Harusnya kalau kami di ini di 01 Betul? kami jadikan bahasanya kami jadi simpatisan. Oh, simpatisan dulu ya. Simpatisan dulu, jadi supaya mereka mengenal apa sih itu Rapi. Betul. Memang di nasional juga gitu. Namanya SRP kalau misalnya, simpatisan Rapi ya kalau misalnya ya. Makanya ada simpatisan itu supaya mereka mengenal dan mengenal karena anunya di situ tadi kan. Jadi lebih tahu ya, Lebih lebih tahu. memahami apa itu Rapi ya kan. Karena itu kan sosial, nggak dibayar sama orang, kita akan cari uang di situ. Gitu, kan. Dan penekanannya memang di situ, bukan cuma untuk cuap-cuap aja. Iya. Dan penekanannya adalah di sosialnya itu. Iya, betul. Iya, karena memang ya kalau dibilang komunikasi kalau ya kayak HP, RIK itu kan semuanya nih kalau saya bilang terutama TNI Polri masih pakai ini kan, seperti itu. Penerbangan masih pakai frekuensi itu juga kan terkadang-kadang kan. Nah itu makanya kalau tidak ada regulasi atau tidak ada aturan ya akan tabrakan dan membahayakan nantinya kan seperti itu. Waduh luar biasa. Nah Om, dari 01 dan 02 nih kayaknya ini yang belum nih. Kalau 01 kan sudah ada bentuk kerjasama dengan instansi terkait nih Om. Kalau dari 02 ada Om? Kerjasama dari instansi terkait? Kalau 02 kerja instansi terkait paling enggak di kecamatan. Oh di kecamatan ya, sudah ibaratnya saling bersinergi di situ. Iya. Iya, yang memang kalau bisa dilihat kan Rapi ini harus, kalau saya bilang harus sinergitas dengan beberapa instansi pemerintahan kan, kelembagaan yang berhubungan dengan terutama kebencanaan, lalu lintas dan keamanan kayak TNI Polri segala macam. Soalnya Bankom di sini kan berarti bantuan komunikasi seperti itu. Kalau nggak salah saya juga pernah dengar nih ada kisah tahanan kabur aja nyari sampean kali. Sampai nyari tahanan kabur gitu ya. Aduh. Nah, itulah bentuk sinergitas kita Betul. dengan instansi terkait. Betul. Ya, ya itu tadi karena nongkrong tapi kelihatannya bermanfaat gitu Iya, kan, tapi kemanusiaan, gitu kan. nongkrongnya itu ada action. Nah, Intinya kalau saya simpulkan lo mau dihargai, ya lo menghargai orang. betul. Lo mau dianggap, ya lo anggap orang. Iya. Lo mau ibaratnya mau dilihat, ya harus melihat orang terlebih dahulu gitu. Jadi ada hubungan sebab dan akibat nih. Ya kan? Berarti apa yang telah dicapai dengan 01 selama ini dan 02, apa yang telah dicapai, ada bantuan dari pemerintah atau apapun itu bentuknya, itu adalah karena action. Iya. Karena kita memang sudah melakukan. Benar nggak? Betul.
Koreksi saya kalau saya salah. Artinya memang waktu itu kita action Betul. tanpa pamrih gitu. Artinya kita yang penting action sudah biar orang yang menilai gitu. Betul. Yang penting kita niat kita lillahi ta'ala gitu. Dan lagi pula itu wilayah kita. Seperti itu. Bener kan? Wilayah kita sendiri gitu loh. Jangan mikirin wilayah orang dulu kalau wilayah kita belum, ibaratnya belum kita steril kan mau mikirin orang lain kan gitu, seperti itu kan mungkin ya deh. Nah itu skupnya. Action silahkan nilai orang. Yang menilai orang. Makanya kita salahkan penilaian kesalahkan orang yang kita action berbuat dan kita niat kita berbuat lillahi ta'ala dengan mengharapkan itu. Siap. Waduh, ini jiwa-jiwa mulia ini, di penghuni surga nih. Iya logika aja om, nggak dibayar, nggak digaji, iya dong. Yang dibayar, yang digaji aja. Kalau lewat jam kerjanya nggak mau, kalau nggak ada lemburan, bener nggak? Ya bener dong. Ya harusnya ya pemerintah dan kelembagaan terkait nih harus ibaratnya kerjasama lah dengan kita. Kita punya sumber daya, ya kan? Tinggal memaintain aja sebenarnya kan, daripada mereka beli alat segala macam tetek bengek, masukin orang segala macam. Kita tuh ada wadah di sini, ya dong. Tinggal kita bergening, ibaratnya apa yang kita punya, apa yang mereka punya, ya kita saling mengisi kan, harusnya seperti itu ya kan. Kayak contohnya gini loh deh, pemadam kebakaran wilayah Palangkaraya lah khususnya, berapa banyak dia punya alat? Cukup nggak? Ya cukup. Bener dong? Nggak cukup dia nanganin ini. Ya makanya butuh sinergitas dengan kawan-kawan Balakar, kawan-kawan Rapi atau apapun itu. Jadi semuanya saling cover gitu loh. Ya, bisa dibilang kalau kebakaran di Kelampangan nungguin Belambir atau keburu angus nih, keburu angus. Nah, daripada pemerintah ibaratnya menambah alat atau apapun, ya inilah dilihat Balakar kawan-kawan kita yang subsidi lah di situ dalam hal Pak ini ada pompa, ya kasih pelatihan seperti itu, benar nggak Om? Tapi kalau di sana itu apa? Maksudnya mungkin manual gitu ya. Betul. Contoh umpamanya kayak namanya bisa masang pipa itu kan, itu kan harusnya pelatihan nih. Iya. Tapi teman-teman enggak langsung bisa gitu aja gitu. Pengalaman yang dipakai. Betul Om, banyak bukan teorinya. Bukan. Langsung itulah proses alam yang membuat kita jadi bisa, ya kan? Makanya seperti itu. Kita juga paham kalau kebakaran gambut itu kan nggak kayak kebakaran di nelayan. Betul. Itu pun kita juga paham udah di situ. Betul. Bagus. Seperti apa ini proses alam itu aja. Betul. Dan harusnya ya kalau saya maaf, misalkan ada instansi itu kan, Pak, ini gimana nih Pak? Harusnya nanya ke sampean dan nggak asal sedot, nggak asal semprot aja. Misalkan kayak kebakaran hutan kemarin lah, ya kan? Harusnya kan nanya ke penduduk lokal ataupun ke kawan-kawan yang ada di lokal, gimana supaya cepat ngabisin supaya nggak kebakaran, ya kan? Pasti kan yang di lokal ini lebih tahu caranya dibandingin kawan-kawan yang misalkan dari helikopter lah, dari apa, dari mana, dari sini. Justru biasanya lebih dulu malahan. Betul. Karena kita kan bertempat tinggal di situ. Nah, artinya kalau mereka jauh dari Palangka mesti ada waktu setengah ya, jam. itu berarti ada ini nggak Pak nanya? Oh Pak, ini sampai mana nih Pak? Gini-gini ada ini nggak? Apa maksudnya ada komunikasi? Ada komunikasi nggak? Biasanya kalau kami kan dengan Bulura, dengan Polsek, dengan Babinsa, itu kan mereka kan langsung laporan-laporan seperti itu. Betul. Berarti ada komunikasi ya, ada komunikasi. Tentang gimana tata cara. Oh ini dari kawan-kawan Rapi misalkan sudah berbuat seperti ini, ya kan? Jadi kita tinggal support atau apa kan seperti itu mungkin ya. Justru biasanya itu dari Kodim nih, kalau ada itu kan ada koordinat nih, ada segini, kita sudah standby di situ. Jadi mereka begitu kan kita juga dipelajari juga, kita tahu secara otodidak nih. Oh ada koordinat nih, koordinat kebakaran, lalu kita sudah muncul di situ dulu. Langsung menuju titik lokasi. Iya. Memang kalau saya lihat ini ya mungkin di Palangka, mungkin ke depan lah, atau mungkin ada yang lebih bisa lah. Soalnya gini, yang tadi Pak De bilang, tidak mustahil kawan-kawan Rapi juga ikut rescue. Nah, ini akan jadi sebuah polemik dalam arti kalau kawan sekedar nih ya tidak ada bekal atau tidak ada pengetahuan, itu malah bahaya kan, takutnya seperti itu. Soalnya gini deh, kalau yang saya lihat kalau di luar contoh lah
mungkin nggak di Palangkaraya, itu ada semacam bentuk apa ya, bentuk sinergitas dengan Basarnas atau BPBD atau dengan PMI. Jadi kita tahu nih, kita tahu dalam arti misalkan ada kejadian pesawat jatuh tengah hutan atau laka di tengah hutan. Nah, kan konyol kalau kita tidak bisa baca GPS, gitu kan? Kan konyol sekali gitu kan, di hutan tapi bawa peralatan pencarian yang di air, kan nggak mungkin juga, iya kan? Mappingnya kan harus jelas. Ada kawan-kawan ini dikasih pembelajaran gimana tata cara untuk mencari koordinat, ya kan? Nah, nanti kalau sudah ketemu seperti apa lagi nanti penanganannya memberikan kepada terhadap korban P3K caranya tetap kan berarti memang ada harus seperti itu ya dia. Jadi ibaratnya tambah pengetahuan lagi nih bagi kawan-kawan Raffi nih, harusnya seperti itu. Memang tantangan kita saya pikir adalah rata-rata pengguna radio atau anggota Raffi ini kan umurnya di atas 30-40. Nah itu sebenarnya tantangan kalau saya pengennya gimana supaya ini lebih ke anak-anak muda. Nah, setuju deh, ke milenial ya. Milenial. Betul. Nah, Betul. Untuk kami di sana di 01 sudah ngomong-ngomong nih sama perguruan silat Rate. Itu kan banyak anak-anak mudanya. Betul. Nah, gimana caranya kami mencoba merekrut mereka itu nanti untuk khusus rescue gitu kan. Nggak mungkin kita umur 50 mau masuk hutan. Betul. Nah ini tantangan kita ke depan seperti itu. Gimana milenialnya juga suka gitu. Betul, kan. iya. Nah itu tadi. Boleh juga tuh deh, misalkan begini kan, di setiap SMA atau universitas kan ada pecinta alam nih. Betul. Iya dong. Ya. Kita bisa sinergitas di situ dalam arti misalkan perlu yang ke hutan, kan mereka kan ada mapalanya biasanya, mahasiswa pecinta alam, ya kan seperti itu. Ya memang saling bersinergi lah kalau bisa ya ke depannya. Jadi kita di urusan komunikasi, mereka ibaratnya lebih mahir di situ, ya saling sinergitas. Iya. Nah, saling belajar keilmuan masing-masing. Betul. Jadi sebuah jadi dapatnya dua biji ya, bisa kobor komunikasi, bisa juga untuk ke alam, baca kompas, arah angin segala macam. Kalau kebakaran kan juga gitu deh. Kita mesti lihat nyemprot tuh nggak sama arah angin kan kita juga harus. Nah, itu kan ada tekniknya nih, bener ya? Saya kan nggak ngerti apa-apa deh, tapi saya coba nih, ya kan? Saya baca-baca nih dari literasi. Nah, kalau nyemprot ke arah angin malah makin kena itu. Jadi ada teknik kan, jadi nggak sembarangan gitu loh. Nggak sembarangan semprot, nggak sembarangan. Terus lagi di sini terkendala air kan deh. Nah, ya kan kita harus mitigasi setidaknya sumber air terdekat di mana seperti itu. Dan kedua adalah transportasi untuk mencapai ke titik tersebut kan pastinya tuh. Untuk air ya, untuk air kita ke ini koordinatnya sudah kita tentukan sudah ada. Oh sudah ada ya, mappingnya ya sudah ada. Sudah mungkin itu sudah diberikan sumur bor. Jadi kita di sini koordinat ini. Betul. Iya kan nggak lucu juga misalkan truk pemadam nih tangki kehabisan air, tapi ngisinya harus ke Palangkaraya. Nggak mungkin kan seperti itu. Iya makanya itu. Yang tadi saya setuju dengan Pak Denny. Orientasi di wilayah mapping sumber daya apa yang kita punya. Kejadian ini yang harus ada, kejadian ini yang harus ada, begitu juga kan 02 kan. Di kejadian sini karena rapat mungkin diatur titik bornya ya kan, sumur bornya ada di tiap gang atau di tiap RT. Nah iya, jadi ada gitu, jadi nggak capek-capek lagi kan, nggak mungkin juga mobil pemadam bisa masuk ke dalam. Kami pun kemarin dari tim Raffi kemarin di wilayah khususnya kan di Rindang Banua kemarin mengadakan pengetesan untuk sumur bor sudah karena ada yang lama yang nggak dipakai, ada yang mampet gitu. Jadi tim relawan Raffi yang kemarin bersinergi untuk itu ngetes biar nggak ada kendala kalau di pas waktu kejadian nanti. Betul, iya. Soalnya gini juga deh, kalau saya lihat sumur bor pun juga kalau saya nih bacanya ya nggak bisa asal tentuin titik, malah kalau bisa ada keilmuan tuh namanya geolistrik. Jadi kita bor, data boring, kita lihat nanti dari satelit. Nah
itu juga kalau nggak salah airnya pun juga kita nggak boleh mempergunakan air yang diproduksi oleh dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi harus ada sumur sendiri di bawah gitu loh. Jadi begitu dipakai warga nih nggak kehabisan air nanti gitu kan. Begitu dipakai nggak kehabisan air, bisa nggak mandi 3 hari gitu. Kalau saya kalau itu untuk di Rindang Bandung ada kemarin Om, oleh karena ngebornya kependean. Betul. Pas waktu musim kemarau setelah disedot kok nggak ada air. Nah, jangan sampai juga kita lihatnya mengeliminir bentuk sebuah kejadian, malah ini gara-gara kita jadi kejadian baru kan begitu kan. Jadi memang ya pertama saya bilang Rapi ini harus orang yang berjiwa sosial, ya. Yang kedua ya harus mengerti lah yang Pak D tadi bilang kan, harus tahu keadaannya sekitar, mapping itu, menguasai seperti itu. Nggak cuma sekedar gue jadi anggota pakai baju pinnya banyak tapi giliran kejadian hilang. Benar kan? Bahkan ada Mas di Karangpangan pernah terjadi karena kita merasa nih bahwa pelaku untuk pemadaman kan kita. Betul. Makanya setiap ada bantuan sumur bor kita harus tahu. Betul. Kemudian kita pakai titik koordinat. Betul. Jadi untuk di Kalampangan itu di Sebangor, terutama di Kalampangan ini yang memegang titik koordinat sumur bor itu adalah kita. Kerjasama dengan siapa tadi? Ya waktu itu kan dari DLH juga ada nih masang-masang sumur nih. Sama DLH. Iya kan, sama DLH kan yang masang sumur itu gitu kan. Jadi setiap ada pemasangan sumur pasti bilang dengan kita di mana naruhnya, terus kemudian yang tahu kan kita. Biasanya kita karena kita udah mapping menguasai itu. Iya, Bahkan betul, kemarin saya betul. minta untuk yang belum itu gimana, kata saya di belum ada dananya, belum ada programnya nanti. Nah, setiap ada sumur bor yang menguasai titik koordinatnya kita gitu. Cocok. Jadi bahkan orang dari Palangka mau titik koordinat ini bingung mereka kan, Betul. paksa anu kita gitu kan. Betul, Karena kita sadar betul bahwa pelakunya pun nanti kalau anu kan kita juga. Betul. Jadi yang mengarahkan itu orang-orang Rapi Orang semua. Rapi. Iya, betul. Karena yang megang titik koordinatnya kita. Kalau mereka sudah pasang, orang ketiga kan nggak tahu nih. Betul. Di mana-mana di situ. Mereka pun juga gini menentukan titik titik air itu kita juga. Kita juga. Kalau pasang lagi di sini. Iya. Terus? Itu bisa ada 10 titik nanti kita Kita. berapa nanti kita ya. Oh, gitu. Jadi minta persetujuan kita. Bahasanya gitu loh. Nah, terus deh harapannya deh ke depan ini. Harapannya ke depan Rapi ini terhadap pemerintah dan instansi terkait apa deh harapannya? Ya kita nggak bisa juga ngasih harapan terlalu muluk. Artinya gini, ketika kita ada action, Betul. pasti kan dinilai orang. Kualitas ya, Betul. kuantitas diikuti aja. Betul. Nah kalau kita nggak ada action gimana orang mau menilai? betul. Iya kan? Betul. Nah itu yang terjadi dengan kami. Berarti hubungan timbal balik ya. Betul kan? Ada sebab akibat. Ada sebab Betul, akibat. Betul. Nggak berbuat kalau minta dinilai gimana? Dari mana? Iya sih, ya benar seperti itu ya. Kalau kita sudah berbuat ya otomatis ya diperhatikan. Betul. Ya. Betul. Ada bentuk semacam bentuk reward Betul. penghargaan lah, Iya. ya kan dari mereka dari instansi terhadap kinerja Rapi selama ini. Betul. Seperti itu. Ya soalnya kan dari nasional aja kan sudah terjalin hubungan ini kan. Iya. Gimana kitanya aja mengelola ini kan sebenarnya kan. Dengan action, dengan ibaratnya ketulusan, keikhlasan. Nah, yang tadi sampean bilang, Iya. itu ngikutin semuanya nanti. Betul. Iya. Justru yang berat malah di lokal. Iya, karena ujung tombaknya Ujung tombaknya itu, di lokal, akarnya di lokal. karena mereka yang bersentuhan dengan masyarakat. Betul. Bener dong? Betul. Mereka yang bersentuhan karena Iya. anggota kita pun itu juga masyarakat sekitar kita itu Betul. kan. Betul. Iya, ya memang itu harusnya seperti itu. Ih, mulia sekali. Nah, saya dengar ini. Kemarin ada muskil. Sampean ini terpilih jadi ketua. Sampean terpilih nih jadi ketua wilayah Kota Palangkaraya 01. Nah, selamat deh. Terima kasih. Selamat. Nah, apa nih deh rencananya deh? Ya, yang jelas Apa rencananya? dari yang sudah saya kerjakan di lokal, Betul, otomatis kan skopnya sekarang meningkat nih. Wah. Beban juga berat betul. di situ. Artinya ya kan revolusi mental gitu. Karena yang terjadi selama ini
kan apa sosialnya tuh nggak kelihatan di situ, Oh, gitu. actionnya masih kurang. Actionnya ya? masih kurang. Betul. Nah, Dalam sekup wilayah berarti ya. betul. Ke Artinya kota Kota Palangkaraya. Palangkaraya ya. kota itu kan skopnya masih sebenarnya kalau lokalnya sudah terbentuk kemudian apa fanatik gitu saya pikir nyaman gitu. Tapi selama ini kan enggak gitu kan. Jadi kerjasamanya itu sangat diperlukan dari Nah. beberapa lokal gitu. Oh, Itu, gitu kan. siap. Berarti bebannya memang harus berat nih, lebih berat lagi ya. Iya. Gimana caranya sampai membawahi semua lokal yang ada di Semua kota lokal yang Palangkaraya? ada itu gitu. Tapi Untuk satu misi, satu frekuensi. satu frekuensi Betul. dengan satu tujuan yang sama tentunya kan. Makanya kalau prinsip saya ketika dia sudah menguasai skopnya yang seperti itu, kalau lokalnya di situ itu harus memang di mapping beneran, harus dikuasai bener gitu loh. Betul. Kalau itu sudah dikuasai bener, saya yakin kalau kayak 01 itu nggak ada masalah di situ. Betul. Karena balik lagi jadi ini adalah kerja sosial, Kerja sosial, kemanusiaan, kemanusiaan. tidak mengharap segala sesuatu. Betul? Betul. Ikhlas Ikhlas. tanpa mengharap sesuatu kan. Ya. Tanpa itu gara-gara gue tuh karena gue ketuanya, tanpa itu kan. Betul. Ini kerja teamwork kalau saya bilang. Betul. Nah, yang dilihat kan teamworknya, rapinya yang dilihat, bukan nama personalnya, benar. Iya. Nah, Dengan bukan nama perorangan. betul. Karena kita mengharumkan nama Rapi kan. Iya. Itu yang harusnya Karena ini terjadi. kan menyangkut organisasi nasional. Nah, betul. Jadi ya itu yang benar yang dibilang Pak De. Kita harus samakan visi, misi, frekuensi, tujuan dengan niat adalah untuk memajukan organisasi kita ini dan membantu masyarakat Iya. yang membutuhkan seperti itu kan. Makanya ya tadi harus ada sinergi dengan pemerintah setempat tapi sesuai skopnya masing-masing. Terutama lokal ya kan. Terutama lokal, gimana caranya? Nah, pengembangan dari lokal yang telah ada itu tadi maunya saya anukan ke teman-teman gitu kan. Oh, Pertanyaannya adalah ketika makanya ada model semacam kebuntuan saya lihat seperti yang sudah selama ini ya. selama ini Ada kebuntuan ada kebuntuan atau komunikasi yang tidak terjalin dengan baik ya komunikasi tidak terjalin dengan baik antara wilayah dengan lokal. mungkin ya. ya seperti itulah bahasanya mungkin makanya nah itu yang harus kita bangun supaya sinergi kembali di situ itu kan. Komunikasi harus intensif. Saya pikir apapun permasalahannya kalau kita ngomong pasti ada solusi. Betul. Nah kalau nggak bisa ngomong gimana ada solusi? Balik lagi sih deh, kembalikan ke hati. Nah itu tadi. Kita balik lagi. Iya. Kita di Rapi ini mau ngapain? Betul. Gitu kan? Iya. Kalau Cari uang ya jangan dirapi. bukan deh, jadi niat apa ya pemahamannya itu loh, pemahaman di Rapi itu harus benar-benar gitu kan. Kita tanyakan sama diri kita sendiri. Betul. Lo mengikuti sebuah organisasi, entah Rapi, entah apapun segala macam, tujuannya apa? Iya. Bisa bermanfaat kan untuk orang banyak? Begitu nggak? Betul. Kira-kira. Ah, jadi kita kalau bisa dibilang ya di sini cari ladang pahala nih deh. Iya. Kesempatan kita, bener nggak? Makanya nggak kuat bayar kalau berbayar. Nggak ada nilainya. Ya itu makanya bentuk-bentuk hal seperti inilah pemahaman kita seperti inilah yang kita harus ketahui sebelum kita ikut serta ke dalam sebuah organisasi atau apapun itulah bentuknya ya kan. Pemahaman yang harus kita pahami sama-sama tujuan kita di sini tuh mau ngapain. Ya, yang jelas kita paham yang kita masuk ini adalah organisasi apa kayak relawan gitu apa Ya, artinya organisasi kemanusiaan. organisasi kemanusiaan. Ya. Tapi apapun itu pasti ada anggaran dasar dan rumah tangganya kan pasti Iya, ada. pasti ada aturan. yang bermain Ada itu kan aturan. pasti Iya, ada. betul. Nah, Betul. artinya itu yang harus kita pahami betul-betul gitu kan. Aduh, Sudah cuma kemanusiaan, masih ada aturan lagi. Nah, ini yang biasanya dilanggar orang. betul. Itu. Jadi seakan-akan, wah gua ngikut udah bayar ya. Nah. Begini-begini aja. Nah, itu dikembalikan lagi ke hati kita, ke nurani kita ya kan. Soalnya kalau saya lihat sih sudah cukup banyak ya literasi tentang Rapi itu apa sebenarnya kan. Betul. Ya harusnya para anggota dan para calon anggota yang nanti ingin mengikuti Rapi ya bisa lihat itu ya bentuknya seperti apa. Jadi nggak cuma sekedar hobi ngebrek ya, segala macam. Tapi alangkah indahnya kalau semua saling bisa ibaratnya ya ada kontribusinya lah ke masyarakat. Jadi bisa dinilai wah Rapi ini memang sip ya kan, ibarat organisasi kemanusiaan yang memang ada
ibaratnya yang memang berguna untuk masyarakat dan memang kita membantu, tujuannya kan seperti itu. Keren banget lo nih, sumpah keren banget lo. jadi kedepannya aku pengen gitu ya. Kedepannya mungkin seperti itu, karena yang itu, sudah saya laksanakan itu tadi sinergitas, kemudian memang kita nih Bagus, kemanusiaan, tapi ada aturan yang harus kita patuhi. Pasti lah, gitu. saya ke rumah sampean aja harus ketok pintu ya. pintu, kan? Kalau masuk pun terakin maling ya. Pemahaman ini yang perlu dikembangkan ke teman-teman, gitu kan. Ih, sumpah malam hari ini, aduh, ya Allah, bertemu dengan orang-orang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi baik. Amin. Terima kasih banget ya Pak Deh, Bang Gafar, Om, udah mampir ke channel podcast saya di Gado-Gado Bang Opit. Semoga apa yang jadi niat kita, niat baik kita diijabah oleh Allah. Amin. Dan jalannya nih langgeng ke depan Amin, ini. amin, deh. amin. Kalau prinsip saya sih satu deh. Kalau kita niat baik, kita nggak mulai dari diri kita, gimana? Kan seperti itu. Kalau udah niat baik, go on aja sudah. Toh Tuhan nggak tidur, semesta ini juga nggak tidur, orang-orang juga di sekitar kita nggak tidur, bisa menilai mana yang ibaratnya oke, mana yang tidak oke, kan nanti akan terakumulasi dan akan menilai dengan tersendirinya seperti itu. Akan ada reward, walaupun rewardnya tidak dari manusia, bisa dari Tuhan, bisa jadi alam, kan seperti itu kan deh. Waduh, ini orang-orang hebat nih. Kemarin pemilihan wilayah saya juga nggak ada tujuan sebenarnya untuk sampai ke situ. Tujuan apa? Nggak ada ambisi. Nggak ada ambisi untuk ke situ. Mengalir dengan mengalir sendiri. aja, tapi kan karena ada mungkin orang yang menilai, makanya sejak dari awal saya cuma niat aja, saya ingin membantu orang, ya sudah. Penilaian saya serahkan ke mereka. Iya, karena yang bisa nilai diri kita ya orang lain, bukan kita sendiri, Nah, atau bukan teman-teman dekat. Teman-teman dekat nanti sampainya koneksi kan, gitu kan. Artinya nggak ada ambisi, mengalir aja kalau. Betul. Karena kita juga sebagai anggota juga sadar kita nggak merah kalau memang diamanahkan sama teman-teman, kita nggak bisa nyala juga kan. Iya, karena Ya udah, sebenarnya di posisi ini adalah posisi riskan. Betul. Iya dong. Iya. Sebagai seorang pemimpin, leadership harus memberikan contoh. Nah itu tadi. Ya, ibarat seorang guru kan, digugu dan ditiru. Nah, kalau memang kita tidak bisa memberikan contoh baik terhadap anggota-anggota kita yang lain segala macam, ya ambiar seperti itu kan. Iya, butuh sosok memang leadership atau kepemimpinan yang bisa ya ibaratnya ya membawa roda organisasi ini deh. Makanya kalau saya sudah niat aja mengalir di situ, silakan menilai. Ya, apa dan yang harus saya perbuat seperti itu. betul, Ya sudah. betul. Dan harus ada teamwork yang memang mendukung sampean nih. Makanya saya. Kalau tidak ada teamwork, ya sekali lagi sampean kerja bukan atas nama pribadi. Betul. Ya kan, atas nama sebuah organisasi rapi, Organisasi, iya. dan di dalamnya itu ada teamwork yang Iya. bekerja. Dan itu memang harus solid. Iya, dan tanpa lokal anggota kita nggak bisa. Nggak bisa apa-apa di situ itu. Ada hubungan simbiosis mutualisme kan? Betul. Wah, ini sumpah nih kata-katanya bagus. Luar biasa guys, gengs, luar biasa. Ini orang-orang luar biasa bekerja tanpa pamrih, tanpa melihat hasil, entah apapun yang didapat itu adalah ibaratnya sudah penilaian atau judge dari orang yang menilai kita, atau siapapun alam kah, atau Tuhan yang menilai kita. Jadi sebenarnya ini adalah ujian sampean ini nih. Ujian sampean yang tadinya megang 30 orang, sekarang megangnya ratusan orang, kan begitu kan? Itu soalnya gini, kepala atau rambut boleh sama hitam, tapi pemikiran kan kita nggak tahu. Hati boleh sama merah, tapi kita nggak tahu hati orang di mana. Yang penting tujuan kita adalah baik, niat kita mulia, kita mengeluarkan virus-virus kebaikan. Ya tergantung semua ke individunya lagi, nanti kembalikan. Betul. Kembalikan ke hati nurani masing-masing, mau dirapi mau ngapain. Dan satu kan kita nggak bisa menyenangkan orang banyak. Iya, karena kita tidak bisa minta orang 100% senang terhadap kita. Betul. Ya kan, inilah sebuah ibaratnya sebuah kebinekaan ya. Ini ada proses. Proses itu kadang ada yang enak, kadang nggak enak. Nah, kalau enak ya nikmatin, lanjutin. Kalau nggak enak ya introspeksi, belajar apa sih kurangnya gue ini. Nah, jangan ibaratnya
udah itu malah ngejudge, wah ini nih curang nih, wah ini nih ada main. itu wajar deh, itu manusiawi, tapi alangkah baiknya kita sesama, apalagi sesama anggota kan, kita sesama manusia, ya tidak boleh punya sikap saling iri dengki. Kita nih saudara dan terkoneksi dan tergabung dalam sebuah organisasi yang namanya Rampi. Kita ini saudara besar, atau ibaratnya saudara tidak sedarah lah saya bilang. Nah kalau tidak ada dukungan dari kalian juga, kita juga nggak bisa apa-apa kan, seperti itu. Ini bentuk sinergi. Jadikan ini adalah sebuah harmoni yang indah, betul gak nih? Harmoni yang indah supaya kita nanti ke depan bisa bekerja dan bisa berkontribusi, juga bisa berbakti terhadap masyarakat pada umumnya. Oke deh, terima kasih Pak Ade, terima kasih Bang Kapar, terima kasih Om. Oke gengs, hari ini aduh sumpah, ibaratnya ini orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang yang tulus, tidak memandang satu apapun. Oke gengs, ketemu lagi nanti di program Gara-Gara Mengopit di pembahasan lain. Oke, see you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.